A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan atas karunia-Nya. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi ibadah. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Resa Septiani, kemudian ada Sarmilah, selanjutnya Wirda Ardayanti, dan yang terakhir ada Della Amelia. Baik, untuk materi pertama mengenai ibadah dan sholat akan dibacakan oleh Sarmilah. Kepada Sarmilah saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, materi ibadah. Ibadah sendiri terdiri dari ibadah ghairu mahdhoh dan ibadah mahdhoh. Contoh ibadah mahdhoh ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan ibadah ghairu mahdhoh ada sedekah, tolong-menolong, silaturahmi, dan lain-lain. Menurut bahasa, ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan, menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi maupun yang tampak. Nah, tujuan ibadah sendiri yaitu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, karena telah menciptakan, memelihara, mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi, serta mengizinkan manusia untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh alam. Next. Ibadah yang pertama, yaitu sholat. Nah, ingat pepatah ya, mengatakan, ingatlah sholat sebelum engkau disolati. Lanjut, sholat. Menurut etimologi atau menurut bahasa, berarti doa, sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Dan sholat berarti rahmat, sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Sedangkan, secara terminologi atau istilah, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Next. Ini ada syarat wajib sholat. Yang pertama tentunya beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari hadas besar dan kecil. Next, ada syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan dari 2 hadas. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari hadas dan najis. Yang ketiga, tentunya menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat, kecuali ada uzur dan tidak berdaya. Yang kelima, sudah masuk waktunya sholat. Next. Ada perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, keluar atau kedatangan hadas. Yang kedua, berkata-kata dengan sengaja walau sedikit atau tertawa. Yang ketiga, makan atau minum walau sedikit. Yang keempat, melakukan gerakan di luar gerakan sholat 3 kali berturut-turut. Yang kelima, berniat keluar dari sholat atau mufaraqah. Yang keenam, terkena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketujuh, beralih arah dari kiblat dengan sengaja. Yang kedelapan, terbuka aurat dengan sengaja atau tidak sengaja tetapi tidak segera ditutup. Yang kesembilan, berubah niat dari satu sholat ke sholat yang lain. Yang kesepuluh, meninggalkan rukun sholat. Next. Ada yang
ada perkara yang dianjurkan sebelum sholat. Yang pertama ada azan. Yang kedua ada iqomah. Dan yang ketiga bersugi. Next. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama ada niat. Yang kedua ada takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah ruku dengan tumanina. Yang keenam ada iktidal dengan tumanina. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumanina. Yang kedelapan duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Yang kesembilan tasyahud atau tahiyat akhir dengan membaca bacaan tasyahud. Yang ke-10 duduk dalam tasyahud akhir. Yang ke-11 sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Yang ke-12 membaca salam. Dan yang terakhir yaitu tertib. Next. Perkara sunat semasa sholat ada 2. Yang pertama sunat haiyah. Dan yang kedua ada sunat abad. Next. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Di sini ada slogan ya. Apabila sholat berjamaah, maka akan mendapatkan 27 kali lipat pahala. Poin yang pertama mengenai sholat berjamaah. Sholat berjamaah sebaiknya dilaksanakan di masjid atau di musola. Yang kedua, sebelum takbir, imam mengatur shaf barisan dengan merapatkannya. Yang ketiga, jika makmum hanya seorang, maka posisi shafnya berada di sebelah kanan imam. Yang keempat, imam perempuan hanya boleh mengimami sesama perempuan dan anak kecil yang belum baligh. Next. Ini ada gambar posisi imam dan makmumnya dalam sholat berjamaah. Di gambar pertama itu ada imam di depan dan ada makmum laki-laki di sebelah kanan. Dan gambar kedua ada imam di depan, makmum laki-laki di samping kanan, dan makmum perempuan di belakang. Dan gambar yang ketiga itu ada imam di depan, makmum laki-laki berdua di belakang. Dan selanjutnya bisa kalian lihat ya, itu ada gambar imam di depan dan banyak makmum di belakang laki-laki. Next. Poin yang kelima, masih mengenai sholat berjamaah. Apabila imam sudah bertakbir, maka makmum segera bertakbir. Yang keenam, hendaklah makmum memperhatikan dengan tenang bacaan imam. Yang ketujuh, bila keadaan makmum heterogen atau bermacam-macam, imam hendaknya memilih bacaan surat yang sedang atau pendek ya, dan disesuaikan dengan kondisi jemaah. Bisa dilihat seperti di gambar, itu contohnya ada kakek-kakek sama anak kecil. Nah, bisa disesuaikan surat yang dibacanya. Next. Poin yang ke-8, jika makmum yang masbuk terlambat, maka ia harus bertakbir lalu mengikuti gerakan imam yang terakhir dalam posisi apapun. Yang ke-9, jika makmum masih mendapatkan ruku bersama imam, maka ia sudah terhitung mendapatkan rakaat. Yang ke-10, jika imam lupa dalam gerakan sholat, makmum laki-laki mengingatkan dengan ucapan subhanallah, sedangkan makmum perempuan dengan menepukkan tangan. Next. Poin yang ke-11, siapapun dilarang lewat di depan orang yang sedang sholat dengan batas 3 hasta. Yang ke-12, selesai sholat, imam hendaknya menghadap ke arah makmum atau ke arah kanan imam. Next. Mengenai sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi ada 3. Yang pertama, karena kelebihan. Yang kedua, karena kekurangan. Dan yang terakhir, karena ragu-ragu. Doa sujud sahwi, yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu dibaca 3 kali. Next. Sujud tilawah dan sujud syukur. Tilawah artinya bacaan dan sujud sajadah. Atau sujud tilawah itu ialah perbuatan sujud apabila seseorang itu bertemu ayat sajadah dalam bacaan Al-Quran. Sama ada di dalam sholat ataupun di luar sholat. Bacaan doa sunat yang dibaca ketika sujud tilawah ialah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu
wa sawarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kedua yaitu sujud syukur, adalah perbuatan sujud ketika seseorang mendapat limpahan rahmat daripada Allah atau terhindar daripada malapetaka. Next. Ini ada ayat-ayat sujud tilawah ya. Ada 15 ayat di dalam Al-Quran. Bisa kalian lihat. Next. Nah, lanjut. Yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat terdapat dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ini perintah untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Sholat ini terdiri atas 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah pada waktu masih zuhur, di mana sebelumnya dimulai dengan 2 khutbah. Khutbah pertama berisi wasiat takwa yang disampaikan secara singkat namun padat dan disunahkan mengakhiri khutbahnya dengan doa. Ketika khutbah sedang berlangsung, jamaah dituntunkan mendengarkan khutbah dengan tenang, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud. Next. Nah, di sini ada macam-macam sholat. Ada sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Dikerjakan sehari 17 rakaat atau 5 waktu. Yang kedua yaitu sholat sunnah. Sunnah sendiri ada 2. Yang pertama sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Next. Di sini ada contoh sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Yang pertama sunnah mu'akkad, sunnah yang dianjurkan. Contohnya sunnah rawatib yang mu'akkad. Yang kedua, sholat sunnah malam, yaitu sholat tarawih, sholat witir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sholat hari raya. Contohnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, gitu ya. Terus ada sunnah ghairu mu'akkad. Yang pertama, sholat tahajud. Yang kedua, sholat duha, dan lain-lain. Sunnah ghairu mu'akkad itu sunnah yang tidak dianjurkan. Next. Nah, di sini ada kedudukan sholat. Yang pertama, sebagai tiang agama. Pokok setiap masalah ialah Islam, dan tiangnya ialah sholat. Dan puncaknya ialah jihad fisabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Yang kedua, ibadah yang pertama diwajibkan. Sebagaimana dalam hadis, sholat itu diwajibkan atas Nabi Muhammad SAW pada malam diisrokan sebanyak 50 kali, kemudian dikurangi hingga 5. Lalu beliau diseru, "Hai Muhammad, putusanku tidak dapat diubah lagi, dan dengan 5 waktu dan dengan sholat 5 waktu ini kau tetap mendapat pahala 50 kali." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Tirmizi. Next. Yang ketiga, ibadah yang pertama kali dihisab. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya yang pertama sekali dihisab atas seorang hamba di hari kiamat nanti ialah sholatnya. Yang keempat, garis pemisah antara muslim dan kafir. Sebagaimana dalam hadis, beda antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Nasai. Next. Kedudukan sholat. Yang kelima, sudah ya. Mohon maaf. Yang sholat jamak dan qashar. Sholat jamak ialah menghimpun 2 sholat dalam 1 waktu sholat. Sedangkan sholat qashar adalah sholat dengan memperpendek jumlah rakaat. Jamak dan qashar bisa dilaksanakan terpisah maupun dilaksanakan bersamaan. Jamak dan qashar sekaligus. Cara menjamak. Sholat zuhur ditunaikan pada asar, disebut dengan sholat jamak takhir. Sholat asar ditunaikan pada waktu zuhur, disebut sholat jamak takdim. Sholat subuh sendiri itu tidak bisa dijamak. Next. Sholat jamak dan qashar. Sholat yang boleh diqashar, sholat yang hanya 4 rakaat saja, diqashar menjadi 2 rakaat. Orang-orang yang dibolehkan menjamak atau mengqashar dengan syarat
Yang pertama, orang yang sedang sapar atau musafir. Orang yang sedang dalam rintangan hujan lebat. Terus ada orang yang sedang menetap dalam kampung dengan tidak beruzur pun dibolehkan sekali-kali. Pendapat ini menurut sebagian ulama. Kemudian ada orang yang sakit yang sedang dioperasi. Next. Nah ini sholat bagi orang yang sakit. Yaitu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, maupun terlentang itu diperbolehkan. Sholat dalam kendaraan. Nah ini ada ya. Yang pertama kita harus bertayamum dengan debu yang suci yang melekat pada kendaraan itu. Jika tidak atau sulit untuk berwudu dengan air. Kemudian ada menghadap ke arah kendaraan. Berjalan ke arah tempat duduk kalau dapat ke arah kiblat. Next. Nah, ini ada hikmah disyariatkannya sholat. Yang pertama, mencegah perbuatan keji dan munkar, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, mendidik menjadi pribadi disiplin, melatih menjadi pribadi tangguh, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-23, meninggikan derajat seorang muslim, membersihkan kesalahan dan dosa, melatih hidup secara tertib dan teratur, mengajarkan sifat tawadhu rendah hati, meningkatkan kesehatan jasmani secara optimal. Next. Di sini ada hukum meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat dan menentang kewajiban sholat, dia dianggap kafir atau murtad. Sengaja meninggalkan sholat tetapi masih mengakui kewajiban sholat tersebut disebut dengan kafir amali. Meninggalkan sholat dengan tidak sengaja wajib menunaikan sholat yang terluput itu. Next. Efek medis sholat. Nah, ini ada efek medis ya, atau manfaat sholat dalam kesehatan. Yang pertama, takbiratul ihram dapat menguatkan otot lengan dan melancarkan aliran darah. Kemudian ada ruku, dapat mengembalikan fungsi tulang belakang. Kemudian ada i'tidal, dapat melancarkan pencernaan. Kemudian ada sujud, mengalirkan oksigen, menguatkan daya pikir, memudahkan persalinan. Kemudian ada duduk di antara dua sujud, dapat menghindari kelumpuhan dan mencegah impotensi. Kemudian ada salam, merupakan relaksasi otot leher dan mengencangkan kulit wajah. Nah, Masya Allah ya, banyak banget manfaat sholat dalam efek medis. Next. Ini ada dalil wajib sholat. Ada dalil menurut Al-Quran dan dalil menurut hadis. Yang pertama dalil menurut Al-Quran. Ada dalam Quran surat. Next. Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Next. Dalil menurut hadis. Mohon maaf, Quran surat Al-Hajj ayat 77. Mohon maaf. Dalil hadis yang berbunyi, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Next, ke pemateri yang selanjutnya. Terima kasih.
Baik, untuk materi selanjutnya mengenai puasa akan dibacakan oleh Wirda Ardayanti. Kepada Wirda Ardayanti, saya persilahkan. Baik, terima kasih Resa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah saum yang berasal dari kata soma yasumu sauman wasiyaman, yang artinya mengekang atau menahan. Sedangkan menurut istilah syara, puasa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan sejak terbit fajar dan menahan segala sodik sampai terbenam matahari. Menahan di sini adalah menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa, bukan hanya menahan makan dan minum, tetapi juga kita menahan segala hal-hal yang membatalkan puasa seperti menahan amarah, menahan hawa nafsu, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada syarat puasa. Syarat puasa terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat wajib, yang kedua ada syarat sah. Syarat wajib terdiri dari Islam, balik dan berakal. Selanjutnya ada kuat berpuasa. Yang terakhir sudah datang dakwah Islam. Nah, syarat sahnya, yang pertama ada Islam, yang kedua mumaiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang keempat dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Selanjutnya ada rukun puasa, yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Ada sunnah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka puasa, berbuka dengan sesuatu yang manis. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka puasa. Yang keempat, makan sahur setelah tengah malam. Yang kelima, mengakhirkan makan sahur. Yang keenam, memberi makan orang untuk berbuka puasa. Yang ketujuh, memperbanyak sedekah selama bulan Ramadan. Yang kedelapan, sholat tarawih. Dan yang kesembilan, memperbanyak membaca Al-Quran. Di sini ada hal-hal yang dimakruhkan ketika berbuka puasa. Yang pertama, ini kayaknya tipe ya, maaf. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, bersiwak atau menyikat gigi setelah matahari terbit. Yang kedua, kumur-kumur secara berlebihan. Yang ketiga, berkata kotor, mencaci maki, mengumpat, bertengkar. Yang keempat, sengaja melambatkan berbuka puasa. Yang kelima, berbekam. Yang keenam, mencicipi atau mengunyah makanan. Dan yang ketujuh, suntik. Selanjutnya ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum, yang kedua muntah yang disengaja, yang ketiga keluar darah haid atau nifas, yang keempat gila, yang kelima keluar air mani dengan sengaja, dan yang keenam murtad. Oke, selanjutnya ada waktu-waktu yang diharamkan berpuasa. Yang pertama itu pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua, puasa pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Yang ketiga, ada puasa terus-menerus sepanjang masa. Selanjutnya ada waktu-waktu yang dimakruhkan puasa. Yang pertama, ada puasa pada waktu yang diragukan. Yang kedua, puasa yang dikhususkan pada hari Jumat. Dan yang ketiga, puasa yang dikhususkan pada hari Sabtu. Selanjutnya ada macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib, yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar. Yang kedua ada puasa sunnah. Yang pertama puasa hari Arafah. Yang kedua ada puasa hari pada bulan Syawal. Yang ketiga ada puasa pada tanggal 10 Muharram dan sebagainya. Selanjutnya ada puasa haram dan makruh. Puasa haram itu ada puasa hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari tasyrik, puasa haid atau nifas, dan puasa selamanya. Terus selanjutnya kalau puasa makruh itu puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Selanjutnya ada hikmah puasa. Yang pertama, menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kepercayaan, dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan tubuh. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Resa. Baik, terima kasih Wirda. Kemudian materi selanjutnya mengenai zakat akan dibacakan oleh Della Amelia. Materi selanjutnya adalah zakat. Next.
Apa itu zakat? Zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Di dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Makna suci dalam zakat dimaksudkan sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan pencuci dosa-dosa yang telah lalu. Dengan demikian, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Next. Jenis zakat ada dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Dan zakat yang kedua adalah zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu. Next. Zakat fitrah. Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuk terdiri kata zakat dan fitrah. Zakat secara umum, ini typo ya, sorry. Sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama-ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu atau nisab dan haul yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dari dan hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rezeki untuk menyisihkan sebagian daripadanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sesuai pada surat At-Taubah ayat 103, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Next. Syarat zakat. Pertama, ada beragama Islam. Kedua, adanya kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari-hari dan orang yang berada dalam tanggungan nafkahnya pada malam hari raya dan ketika hari raya. Ketiga, mendapati bagian akhir Ramadan dan bagian bulan Syawal. Next. Kadar dan bentuk zakat fitrah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar 1 sya'. 1 sya' sama dengan 4 mud, 1 mud sama dengan 675 GR. Atau kira-kira setara dengan 3,1 liter atau 2,5 kg makanan pokok. Tepung, kurma, gandum, akid. Atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Next. Penerima zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah 8 kelompok sebagaimana yang termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Next. Zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Next. Syarat harta zakat mal itu pertama milik penuh, yang kedua berkembang, yang ketiga mencapai nisab, yang keempat lebih dari kebutuhan pokok, yang kelima bebas dari hutang, dan keenam berlalu 1 tahun atau haul. Next. Macam yang wajib dizakati. Pertama itu binatang ternak, kedua itu emas dan perak, ketiga adalah pertanian. Next. Hikmah dari zakat. 1. Mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.
Yang keenam, untuk mengembang potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang ke-8, menambah pendapat negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Next. Selanjutnya akan kita berikan kepada Reza. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai haji dan umroh akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama yaitu pengertian dan hukum haji. Secara lugawi, haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti qasd, yaitu tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. Haji hukumnya bisa menjadi wajib bagi seluruh umat Islam yang memenuhi syarat untuk melaksanakan. Dan bagi orang yang mampu menjalankan ibadah haji tetapi tidak melaksanakannya, maka ia termasuk kaum yang berdosa. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Di samping wajib melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga wajib melaksanakan ibadah umroh. Oleh karena itu, para jamaah haji pada saat di Tanah Suci melaksanakan ibadah haji dan umroh. Adapun tata cara melaksanakannya ada 3 macam, yaitu yang pertama haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah itu baru melaksanakan haji. Yang terakhir yaitu qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan. Kemudian syarat haji. Yang pertama yaitu Islam, kemudian balik, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Kemudian rukun haji. Rukun haji yaitu serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Adapun rukun haji yaitu yang pertama ihram disertai dengan niat. Ihram yaitu nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram dimulai dengan membaca niat yang berbunyi nawaitul hajja wal haramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajja. Yang artinya aku niat melaksanakan haji dan ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kedua yaitu wukuf. Wukuf yaitu ritual untuk berdiam diri. Tidak hanya berdiam dan tidak memikirkan apapun. Namun ketika masa wukuf hendaknya selalu berzikir dan berdoa di padang Arafah. Dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Serta Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang bertawaf. Dalam melaksanakan ibadah haji, tawaf ada bermacam-macam jenis, yaitu tawaf kudum atau tawaf selamat datang, kemudian tawaf ifadah, kemudian tawaf sunnah, kemudian tawaf tahiyat, kemudian tawaf nazar, dan yang terakhir tawaf wada atau tawaf selamat tinggal. Yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu
berlari-lari kecil atau berjalan di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali, diawali dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Yang kelima yaitu ada tahalul. Tahalul yaitu mencukur atau merapikan rambut mereka. Untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Tahalul haji terdiri dari 2 macam, yaitu tahalul awal adalah keadaan seseorang melakukan 2 di antara 3 kegiatan haji berikut, yaitu melontar jumroh Aqobah, kemudian memotong rambut, melontar jumroh Aqobah dan tawaf ifadah, sa'i, dan bercukur. Yang kedua yaitu tahallul tani atau kubro adalah ketika keadaan seseorang jamaah melakukan 3 kegiatan haji, yaitu melontar jumroh Aqobah, bercukur, dan tawaf ifadah, kemudian sa'i. Yang keenam yaitu tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun tersebut, yaitu dimulai dari ihram sampai tahallul. Kemudian ada wajib haji. Wajib haji yaitu serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan, dan apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah, tetapi digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Wajib haji yaitu yang pertama ihram dari mikot. Ada mikot zamani yaitu ketentuan masa atau waktu, yaitu dimulai dari bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji. Yang kedua yaitu mikot makani atau ketentuan tempat. Yang ketiga yaitu melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah. Yang kelima, mabit di Mina, dan yang keenam tawaf wada. Yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan. Selanjutnya ada sunnah haji. Yang pertama, memperbanyak membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima yaitu masuk ke Ka'bah. Larangan haji. Bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya. Bagi perempuan, yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Bagi keduanya atau bagi laki-laki dan bagi perempuan, yaitu dilarang memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengadakan nikah, baik menikahkan atau menikah, bersetubuh bagi suami istri, berburu, dan membunuh binatang. Next. Kemudian umroh. Pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa berarti az-ziyarah, yaitu berkunjung. Secara istilah jumroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali seumur hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Umroh sering disebut haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Syarat wajib umroh, yaitu Islam, balik, berakal, merdeka, dan mampu. Kemudian rukun umroh. Rukun umroh adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, maka tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam.
Adapun rukun umroh yaitu 1. Ihram disertai dengan niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang terakhir tertib. Kemudian ada wajib umroh. Yang pertama, ihram dari mikot, dan yang kedua menjauhi segala larangan umroh. Kemudian ada dam haji dan umroh. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fikih Islam wa Adilatuhu Jilid 3 memaparkan bahwa dam bisa dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada dam nusuk. Dam nusuk adalah dam yang diwajibkan bagi jamaah haji yang tidak mengerjakan haji ifrad atau yang dikerjakannya yaitu haji tamattu dan qiran. Dam untuk haji ini adalah menyembelih seekor kambing per seorang jamaah haji dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Jika tidak mampu, maka berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dan 7 hari di negeri asal. Kemudian ada dam isaah. Dam isaah adalah denda yang diwajibkan untuk jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji seperti tidak berihram atau niat haji atau umrah dari mikot, kemudian tidak melakukan mabit di Muzdalifah, kemudian tidak melakukan mabit di Mina, tidak melontar jumroh, dan tidak melakukan tawaf wada. Dam ini diwajibkan bagi jamaah haji atau umroh yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah karena sebab tertentu seperti sakit atau terhalang peperangan. Dam isaah yang harus dipenuhi seseorang yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing. Selanjutnya dam kafarat. Dam ini adalah denda bagi jamaah haji atau umroh apabila ia mengerjakan sesuatu yang dilarang selama masa ihram. Yang pertama, melanggar larangan ihram. Untuk larangan ini boleh memilih dam yang harus dibayarkan antara lain yaitu membayar dam dengan seekor kambing atau membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin atau menjalankan puasa 3 hari. Contoh melanggar larangan ihram ini misalnya memakai pakaian yang dijahit untuk laki-laki, memakai penutup kepala untuk laki-laki, menutup wajah untuk perempuan, memakai kaos tangan untuk perempuan, memakai wewangian pada badan dan pakaian. Kemudian ada berburu dan membunuh binatang liar. Sebagai tebusan atas pelanggaran ini berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian melakukan jima atau berhubungan suami istri. Dam yang harus dibayar untuk pelanggaran ini yaitu menyembelih 1 ekor unta, harus dilaksanakan di Mekah. Untuk yang terakhir yaitu terlambat datang. Dam untuk pelanggaran ini yaitu bertahalul, mencukur rambut, dan menyembelih seekor kambing. Hikmah haji dan umrah. Yang pertama yaitu manfaat bagi individu yang menunaikannya, yaitu yang pertama diganjar surga, kemudian menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat, kemudian diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sebab harus diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat sehat dan harta. Kemudian ada manfaat bagi umat Islam pada umumnya, yaitu menciptakan rasa persaudaraan dan kesatuan umat Muslim di dunia. Selanjutnya mempererat tali persaudaraan bagi umat Muslim di dunia. Kemudian lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Yang terakhir yaitu sebagai media untuk berdakwah dalam menyebarkan ajaran agama Islam ke seluruh dunia, seperti yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup.
Untuk penutup di sini ada sebuah kata-kata yaitu beribadahlah seolah-olah kau akan mati esok. Baik, penyampaian materi telah selesai. Untuk sesi tanya jawab, kami akan mengambil 5 orang tercepat. Untuk yang ingin bertanya, silakan bisa tuliskan di kolom komentar dengan menuliskan nama terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau perkataan yang salah selama presentasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.